Di dunia yang penuh ujian, kekecewaan dan ketidakpastian, janji jannah berdiri sebagai sumber ketenangan dan harapan yang mendalam. Ia bukan sekadar tempat ganjaran, melainkan alam kedamaian, di mana jiwa manusia menemukan segala yang pernah ia rindukan. Jannah adalah jawaban dari setiap doa yang tulus, setiap kesabaran yang dijaga, dan setiap pengorbanan yang ikhlas. Ia menjadi pengingat bahwa di balik dunia yang sementara ini, ada rumah abadi yang dirancang oleh Zat yang Maha Pengasih. Saat kita menjelajahi keindahan-keindahan tentang jannah, semoga setiap fakta membawa ketenangan bagi hati dan cahaya bagi jiwa. Jannah diciptakan sebelum bumi ada. Sebelum tetes hujan pertama jatuh, sebelum gunung menjulang atau lautan bergelora, jannah telah disiapkan oleh Sang Pencipta. Ia sudah ada dalam kesempurnaannya saat bumi masih kosong tanpa bentuk. Surga ini bukanlah rencana masa depan atau gagasan belakangan, tetapi kenyataan yang telah menanti orang-orang saleh. Mengetahui bahwa jannah selalu ada, mengingatkan kita bahwa janji Allah itu pasti dan dekat. Setiap kali kita memandang dunia, kita dapat mengingat bahwa sesuatu yang jauh lebih agung telah tercipta jauh sebelumnya. Rumah kedamaian abadi yang menanti bagi mereka yang beriman. Jannah memiliki 8 gerbang kemuliaan. Jannah menyambut para mukmin melalui 8 gerbang megah, masing-masing mewakili jalan kebaikan yang berbeda. Ada gerbang bagi mereka yang berpuasa, ada bagi mereka yang tekun salat, dermawan, atau menegakkan keadilan. Gerbang-gerbang ini tidak terkunci, melainkan terbuka lebar bagi hati yang ikhlas. Gagasan bahwa perjalanan unikmu menuju Allah bisa membawamu melalui pintu khusus menuju surga adalah pengingat indah bahwa setiap orang punya jalan sendiri menuju ganjaran. Apapun kekuatanmu, ada pintu yang disiapkan khusus bagimu, mengundangmu ke dalam kebahagiaan abadi. Derajat terendah di jannah lebih agung dari kehidupan seorang raja. Bahkan penghuni jannah dengan derajat paling rendah akan hidup dalam kemuliaan yang melampaui raja paling kaya dan berkuasa di dunia ini. Mereka akan memiliki istana, taman, pelayan, dan kenikmatan tanpa batas, dan setiap keinginannya akan terpenuhi tanpa usaha. Di dunia ini, manusia mengejar kekuasaan dan kemewahan, namun sering hanya menemukan kekosongan. Tapi siapapun yang beriman dan tetap teguh akan dimuliakan dengan kehormatan yang tak terbanding. Bahkan yang paling rendah di jannah pun dilimpahi berkah tiada akhir, menunjukkan betapa maha pemurahnya Allah kepada hamba yang kembali kepadanya. Di jannah tidak ada lagi rasa sakit atau sedih. Di surga, setiap jejak kesedihan, luka hati, ketakutan, dan penderitaan akan terhapus sepenuhnya. Tidak ada kenangan buruk, tidak ada rasa nyeri, tidak ada kegelisahan, tidak ada penyesalan. Para penghuni jannah akan hidup dalam kedamaian sempurna, dengan hati yang penuh kebahagiaan dan kepuasan. Di dunia, penderitaan adalah konstan dan ketenangan hanya sementara. Namun di jannah, ketenangan bersifat abadi dan kebahagiaan tak terputus. Mengetahui bahwa ada tempat di mana penderitaan tak akan pernah menyentuh kita lagi, memberi kekuatan di hari-hari tergelap. Jannah adalah penyembuhan terakhir dari setiap luka dan jawaban atas setiap doa lirih. Usia abadi muda untuk semua. Setiap penghuni jannah akan berada di masa muda terbaiknya, kuat, indah, dan penuh kehidupan. Tidak akan ada tanda-tanda penuaan, tidak ada uban, tidak ada keriput, tidak ada penurunan energi. Bayangkan hidup selamanya muda dengan tubuh dan jiwa yang sempurna, tanpa khawatir waktu akan mencuri kekuatanmu. Setiap penghuni surga hidup dalam keadaan ideal ini, bercahaya dan terus berkembang.
Di dunia yang terobsesi dengan kecantikan dan takut menua, janji ini adalah karunia luar biasa. Muda abadi di jannah bukan hanya tentang rupa, tapi tentang vitalitas dan kebahagiaan yang tak pernah pudar. Kamu bisa memiliki apapun yang kamu inginkan. Begitu kamu menghendaki sesuatu di jannah, keinginan itu langsung hadir untukmu. Apakah itu tempat, momen, teman, atau pengalaman, keinginanmu langsung menjadi kenyataan. Tidak ada yang terlalu kecil atau terlalu besar, tidak ada penantian, tidak ada kekecewaan, tidak ada usaha. Di dunia, banyak keinginan yang tak terpenuhi. Namun di jannah, keinginan adalah inti dari pengalamanmu. Surga adalah cerminan dari harapan terdalam hatimu. Kebenaran ini memberi semangat bagi mukmin untuk terus berjuang, karena di sana setiap kerinduan akan menemukan jawabannya yang sempurna. Setiap keinginan terpenuhi seketika. Di jannah, jarak antara hasrat dan kenyataan hilang. Jika seseorang ingin buah, buah itu jatuh di tangannya. Jika ia ingin terbang, ia akan terbang tanpa sayap. Setiap bisikan hati didengar dan dikabulkan tanpa penundaan. Di dunia, hidup penuh dengan penantian, kompromi, dan batasan. Tetapi di jannah tidak ada yang mustahil. Namun, jannah menawarkan kebahagiaan yang seketika. Jiwa tidak lagi bergulat dengan frustasi atau penolakan. Sebaliknya, ia disambut dengan kepuasan yang sempurna. Inilah bentuk kemurahan Allah yang maha mengetahui setiap keinginan hambanya dan menciptakan tempat di mana setiap hasrat dihormati sepenuhnya. Rumah dari emas, perak, dan mutiara. Rumah-rumah di jannah tidak dibangun dari batu bata atau semen, tetapi dari bahan yang jauh lebih berharga. Dindingnya berkilau dari emas dan perak, langit-langitnya berpendar dengan permata, dan lantainya bercahaya seperti sungai cahaya. Setiap rumah dirancang langsung oleh Sang Pencipta, mencerminkan kemurnian dan iman pemiliknya. Rumah-rumah ini bukan hanya indah dipandang, tetapi dipenuhi kedamaian, cinta, dan rasa aman. Tidak ada kunci, tidak ada alarm, hanya pintu terbuka dan keindahan tanpa akhir. Mengetahui bahwa rumah seperti ini telah menanti, memberi kehormatan pada setiap pengorbanan di jalan kebenaran. Sungai-sungai mengalir dari susu, madu, dan khamar. Jannah dihiasi oleh sungai-sungai yang tak pernah kering dan tak pernah kehilangan kemurniannya. Sungai-sungai ini tidak pernah banjir, tidak pernah tercemar, melainkan mengalir lembut, membawa susu yang tak pernah basi, madu yang selalu manis, dan minuman yang memberi kegembiraan tanpa mudarat. Ini bukan sekedar simbol, tapi nikmat nyata yang diciptakan untuk menyenangkan setiap panca indera tanpa dosa. Di dunia, kenikmatan sering singkat dan penuh penyesalan. Tetapi di surga, ia datang bersama kedamaian dan kesucian. Duduk di tepi sungai-sungai ini adalah merasakan ketenangan sempurna, dikelilingi oleh keindahan yang berbicara tentang kasih dan rahmat Allah yang tiada batas. Pohon-pohon raksasa teduh hingga 100 tahun perjalanan. Di jannah, pohon-pohon tidak seperti apapun yang dikenal dunia. Batangnya terbuat dari emas, dan bayangannya membentang sejauh 100 tahun perjalanan. Buah-buahnya menggantung rendah, mudah dipetik, dan harumnya memenuhi udara. Pohon-pohon ini bukan sekedar tanaman, tetapi simbol kenyamanan dan kelimpahan tanpa akhir. Bayangkan beristirahat di bawahnya setelah seumur hidup penuh ujian. Mengetahui bahwa pohon itu tumbuh dari doa-doamu dan disirami oleh air matamu. Setiap pohon adalah hadiah dari ketulusan dan pengabdianmu.
aroma yang melampaui imajinasi. Harum jannah tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Aromanya manis, menenangkan, dan penuh makna, mengisi udara dengan kenyamanan dan kebahagiaan. Wangi itu berasal dari bunga-bunga, pepohonan, tanahnya yang berbau kasturi, bahkan dari tubuh dan pakaian para penghuninya. Aroma ini tidak hanya menyentuh panca indera, tapi juga menyentuh hati dan jiwa, membawa kedamaian yang dalam dan abadi. Di dunia, keindahan memudar dan wewangian kehilangan pesonanya. Tetapi keharuman syurga tak akan pernah berkurang. Ia menjadi pengingat abadi bahwa segala kebaikan akan dilipat gandakan di akhirat. Burung-burung yang menyajikan daging panggang segar. Di jannah, burung-burung akan terbang mendekat saat kau menginginkannya, membawa daging panggang paling lezat, siap santap, hangat dan harum, tanpa perlu dimasak atau diminta. Cukup dengan keinginan di hati, nikmat itu langsung hadir. Burung-burung ini bukan makhluk biasa, melainkan ciptaan indah penuh kelembutan. Kehadiran mereka adalah tanda kemewahan dan kasih dari Allah. Setiap santapan di surga bukan sekadar makanan, tapi pengalaman penuh rasa syukur, kemudahan, dan kegembiraan. Inilah bentuk jamuan ilahi, tanpa rasa lapar, tanpa usaha, hanya nikmat yang murni dan tak terputus. Kebosanan tidak akan pernah ada lagi. Kebosanan tidak dikenal di jannah. Hati selalu penuh, pikiran selalu terlibat, jiwa selalu puas. Ada tak terhitung hal yang bisa dilakukan, dijelajahi, dan dinikmati. Sahabat untuk tertawa bersama, pemandangan untuk dikagumi, dan momen-momen yang terus menyalakan rasa takjub. Berbeda dari dunia, di mana bahkan kebahagiaan bisa terasa hambar, di syurga kebahagiaan selalu diperbarui. Setiap saat terasa segar, setiap pengalaman lebih indah daripada sebelumnya. Di jannah, waktu tidak akan pernah terasa berat atau kosong, karena kegembiraan tidak akan pernah terputus atau berkurang. Berbincang dengan para nabi. Bayangkan duduk bersama Nabi Muhammad SAW, mendengar suaranya, melihat senyumnya, dan mendengarkan kisah tentang rahmat dan keteguhan. Di jannah, orang-orang beriman akan bertemu dan berbincang dengan para nabi, orang soleh, dan para sahabat. Tidak ada perbedaan derajat, tidak ada jarak waktu, hanya cinta dan persaudaraan dalam cahaya iman. Percakapan itu akan penuh dengan hikmah, tawa, dan kebahagiaan ruhani. Mendengar langsung dari mereka yang selama ini hanya kita baca adalah ganjaran yang tak terlukiskan, dan di sana kita akan merasa lebih dekat dengan kebenaran daripada sebelumnya. Ganjaran terbesar di jannah bukanlah taman atau istana. Ganjaran teragung di surga bukanlah taman-taman indah atau istana megah, melainkan saat ketika para mukmin memandang wajah Tuhan mereka. Di momen itu, segala kenikmatan lain akan memudar. Seluruh keindahan surga akan terasa hanyalah bayangan dari satu pandangan sempurna itu. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada kesedihan, hanya cahaya dan kedamaian. Inilah jawaban dari setiap doa, kerinduan di balik setiap ibadah. Melihat Allah dengan mata sendiri adalah kebahagiaan tertinggi, anugerah terakhir yang menghapus seluruh luka dan menggantinya dengan cinta abadi yang melimpah tanpa akhir. Tak ada kebencian atau iri dalam hati. Di jannah,
setiap perasaan negatif akan dihapus dari hati para penghuninya. Tak ada iri, dendam, sakit hati, atau salah paham. Saudara-saudari seiman akan duduk bersama dalam cinta yang murni dan kebahagiaan yang tulus. Setiap orang akan merasa dihargai sepenuhnya. Tak ada yang menginginkan lebih, karena setiap jiwa akan benar-benar puas. Di dunia, hubungan sering tegang dan perasaan bercampur. Namun di surga, harmoni adalah keadaan alami. Kedamaian tak hanya mengelilingi, tapi juga mengalir di dalam setiap jiwa, menjadikan setiap pertemuan terasa aman, indah, dan penuh cinta. Setiap momen lebih indah dari sebelumnya. Waktu di jannah tidak membawa usia atau kerusakan. Sebaliknya, setiap detik yang berlalu menghadirkan keindahan baru. Pengalaman semakin menyenangkan, damai, dan mempesona. Lapisan-lapisan kebahagiaan terbuka satu persatu. Kejutan-kejutan baru muncul, dan hati terus tumbuh dalam cinta dan rasa syukur. Tidak ada puncak, tidak ada titik jenuh. Inilah bentuk rahmat Allah yang menciptakan keabadian, bukan sebagai pengulangan, tetapi sebagai kenaikan tanpa batas menuju kesempurnaan. Setiap hari di surga terasa seperti hari terbaik yang pernah ada, dan besok akan lebih baik lagi. Pernikahan yang sempurna dan abadi. Di jannah, pernikahan tidak lagi diwarnai salah paham, luka hati, atau perpisahan. Pasangan akan disatukan kembali atau dihubungkan secara baru, dengan kecocokan sempurna dan kasih tanpa akhir. Cinta akan murni, penuh hormat dan menggembirakan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada jarak emosional, hanya kebersamaan yang mengangkat jiwa. Setiap tatapan membawa kebahagiaan, setiap kata membawa ketenangan. Baik seseorang pernah merasakan cinta di dunia atau belum sama sekali, jannah menawarkan sesuatu yang jauh lebih agung. Ikatan yang dipenuhi kedamaian dan keindahan, diciptakan dan dijaga langsung oleh Allah, tanpa rasa takut kehilangan, tanpa ancaman waktu. Pakaian dari sutra dan cahaya. Pakaian penghuni surga bukan sekedar indah, tetapi melampaui dunia ini. Terbuat dari sutra halus berhias permata, bahkan ada yang terbentuk dari cahaya itu sendiri. Busana ini mencerminkan kehormatan dan kasih Allah. Lembut, elegan, penuh warna, tidak pernah usang, tak pernah terasa berat. Berganti pakaian di surga bukan tugas, tetapi kenikmatan. Setiap pakaian adalah pelukan penghargaan ilahi, mengingatkan bahwa kita dicintai dan dimuliakan selamanya. Tawa tanpa air mata. Setiap tawa di jannah akan bebas dari rasa takut, sakit, dan cemas. Tak akan ada duka yang mengikuti. Penghuni surga akan tersenyum dan tertawa bersama orang-orang yang mereka cintai, dengan keyakinan bahwa kesedihan tak akan pernah kembali. Kegembiraan mereka dalam, penuh dan sejati, lahir dari hati yang telah sembuh dan ditinggikan. Di dunia, bahkan saat paling bahagia pun sering dibayangi kekhawatiran. Tetapi di jannah tidak ada bayangan, hanya cahaya dan tawa bergema lembut di taman-taman kedamaian. Makanan dan minuman tanpa ketidaknyamanan. Setiap gigitan dan tegukan di jannah hanya membawa kenikmatan. Tidak ada kekenyangan, tidak ada gangguan pencernaan, tidak ada rasa berat atau dahaga. Rasanya lebih lezat dari apapun di dunia, dan setiap cita rasa menghadirkan kebahagiaan baru tanpa pernah membosankan. Makan bukan karena lapar, tetapi karena sukacita. Setiap hidangan adalah ungkapan keramahan Allah, bukan sekedar santapan, tetapi pengalaman penuh rasa syukur dan kenyamanan jiwa. Di dunia, makanan sering membawa kekhawatiran atau konsekuensi.
Namun di surga, kenikmatan datang tanpa batas dan tanpa beban. Cahaya memancar dari dalam diri. Para penghuni jannah akan bersinar dengan cahaya dari dalam diri mereka, bukan dari matahari atau bintang, tetapi dari iman, kesabaran, dan rahmat Allah. Cahaya itu memancar dari wajah, tangan, dan seluruh tubuh, menjadikan mereka berkilau dengan kebahagiaan dan kedamaian. Mereka akan saling mengenali melalui cahaya itu, dan cahaya tersebut akan membuat setiap pertemuan menjadi lebih indah. Cahaya ini bukan sekedar fisik, melainkan spiritual. Cahaya ampunan, cinta, dan kepenuhan jiwa yang tak pernah redup, selalu memancarkan kedamaian di sekeliling mereka. Kamu dapat terbang kemanapun yang kamu mau. Di jannah, hukum alam tidak lagi membatasi. Seorang mukmin dapat pergi kemanapun yang ia kehendaki hanya dengan keinginan dalam hati. Ia bisa melayang di atas taman, mengunjungi istana-istana yang jauh, atau melintasi sungai tanpa sayap, tanpa usaha, tanpa rasa takut. Pergerakan bukan lagi perjuangan, tetapi ekspresi dari kebahagiaan. Tak ada tiket, tak ada penundaan, tak ada kelelahan. Kebebasan menjelajah surga sempurna dan tak terbatas. Di dunia, perjalanan sering disertai biaya, stres, dan jarak. Namun di jannah, perjalanan semudah pikiran, jiwa pun mengembara dengan damai dan kagum. Orang-orang yang kau cintai akan bersamamu. Salah satu kebahagiaan terbesar di jannah adalah dipertemukan kembali dengan orang-orang yang kita cintai. Keluarga, sahabat, dan sesama mukmin yang dicintai di dunia akan berkumpul dalam kedamaian, tanpa perpisahan, tanpa kesedihan. Jika satu di antara mereka memiliki derajat lebih tinggi, Allah dalam rahmat-Nya akan mengangkat yang lain agar mereka dapat bersama. Tak ada lagi rasa kehilangan atau perpisahan. Percakapan akan hangat, setiap pertemuan penuh cinta dan rasa memiliki. Di dunia, perpisahan datang melalui jarak dan kematian. Namun di jannah, ada kebersamaan tanpa akhir, penuh cinta, din teguran, dan ketenangan. Kamu tak akan pernah merasa lelah lagi. Di jannah, kelelahan tidak akan pernah menyentuhmu. Tak ada tubuh yang berat, tak ada pikiran yang lelah, tak ada otot yang nyeri. Tubuh akan selalu segar, hidup, dan penuh energi. Kamu bisa beristirahat jika ingin, bukan karena butuh, tapi karena istirahat itu sendiri adalah kenikmatan. Tak ada pekerjaan yang menguras tenaga, tak ada kekhawatiran yang membebani. Para penghuni surga akan berjalan, duduk, dan berdiri tanpa usaha. Inilah rahmat Allah, memberikan jiwa dan raga keadaan sempurna, tak akan rapuh selamanya. Kamu akan memahami seluruh perjalanan hidupmu. Ketika seorang mukmin memasuki jannah, seluruh kebingungan dan pertanyaan dari kehidupan dunia akan terjawab. Hikmah di balik setiap penderitaan akan dijelaskan. Alasan di balik setiap penundaan, kehilangan, dan ujian akan terungkap, membawa kedamaian yang mendalam. Tidak ada yang terasa sia-sia. Semua akan tersusun indah, seperti potongan terakhir dari sebuah teka-teki. Di dunia kita sering ragu dan tak mengerti, namun di jannah semua menjadi terang, dan hati akhirnya merasa utuh, menyadari bahwa setiap hal terjadi dengan tujuan dan kasih sayang Allah. Kamu akan disambut oleh para malaikat. Saat memasuki jannah, para malaikat akan datang menyambutmu dengan senyum dan kegembiraan. Mereka akan berkata dengan lembut, "Selamat datang dalam kedamaian." Mereka bukan makhluk asing,
melainkan teman mulia yang dikirim Allah untuk menghormati dan meninggikanmu. Sapaan mereka hangat dan tulus, penuh penghargaan atas kesabaran dan imanmu. Bayangkan disambut oleh makhluk cahaya, mengatakan bahwa ini rumahmu abadi dan bahwa tak ada lagi penderitaan. Momen ini saja sudah cukup untuk membuat hati terharu dan damai, menyadarkan bahwa perjuanganmu dilihat dan dihargai. Allah akan memuliakanmu di hadapan seluruh penghuni jannah. Akan tiba saat di mana Allah memanggil orang-orang tertentu di hadapan seluruh penghuni surga untuk memuji dan memuliakan mereka secara langsung. Dia akan berbicara kepada mereka, memberi hadiah yang melampaui segala harapan. Ini bukan sekedar ganjaran pribadi, melainkan penghormatan terbuka dari Sang Pencipta. Kebahagiaan karena diakui oleh Allah sendiri akan melampaui setiap rasa di dunia ini. Setiap ketulusan, setiap perjuangan yang tersembunyi akan disaksikan dan dihargai oleh Yang Maha Tinggi. Di dunia banyak yang berjuang dalam diam, namun di jannah kebenaran akan ditampakkan dan dimuliakan oleh Yang Maha Tinggi. Amal baikmu akan mekar menjadi ganjaran. Setiap amal kecil yang kau lakukan di dunia akan berubah menjadi keindahan di surga. Satu kata lembut bisa menjadi sebatang pohon, satu doa bisa menjadi sebuah sungai, satu senyuman bisa menjadi sebuah rumah. Allah melipat gandakan ganjaran tanpa batas, mengubah perbuatan sederhana menjadi kebahagiaan abadi. Apa yang dulu terasa kecil dan sunyi akan berkembang megah di jannah. Ini mengingatkan kita bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia. Setiap amal, meski tak terlihat oleh manusia, dicatat dan dimuliakan Allah. Surga penuh dengan keajaiban yang memantulkan rahmat dan kemurahan Allah, yang menjadikan yang kecil menjadi kekal dan agung. Kamu akan mendengar Al-Quran seperti yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Di jannah, Al-Quran tidak hanya dibaca, tetapi didengar dalam suara terindah, dilantunkan oleh para nabi, malaikat, atau bahkan oleh dirimu sendiri dengan nada yang tak pernah ada di dunia. Setiap ayat akan hidup dan bergetar di udara, memenuhi surga dengan makna, cahaya, dan keindahan. Al-Quran yang dulu menjadi petunjuk dalam gelap, kini menjadi teman penuh kebahagiaan. Di dunia kita berjuang untuk mengingat dan memahami, namun di jannah kita akan hidup bersamanya dalam cara yang melampaui segala imajinasi. Tanah surga terbuat dari kesturi. Ketika penghuni surga melangkah di atas tanahnya, mereka akan merasakan kelembutan yang menenangkan dan mencium harum kesturi murni yang menguar dari bumi itu sendiri. Tanahnya tidak kering, tidak berdebu, tidak kasar, melainkan lembut, wangi, dan indah. Setiap langkah akan mengingatkan jiwa bahwa ia kini berada di tempat ciptaan ilahi yang sempurna. Di dunia, tanah sering ternodai oleh air mata dan perjuangan. Namun di jannah, bahkan debu pun terasa seperti hadiah dari Allah. Kamu tidak akan pernah merasa kesepian lagi. Kesepian tidak ada di surga. Setiap jiwa akan dikelilingi oleh orang-orang yang dicintai dan juga oleh sahabat-sahabat baru dengan hati yang penuh kedamaian dan ketulusan. Tak ada lagi perasaan terlupakan, terasing, atau disalahpahami. Apakah duduk di tepi sungai, berjalan di bawah pepohonan, atau makan bersama dengan gembira, setiap momen akan dipenuhi kehangatan dan kasih sayang. Di dunia, banyak yang berjuang melawan rasa sepi, namun di jannah akan ada teman sejati yang abadi
di mana cinta selalu hadir, percakapan bermakna, dan kehadiran membawa kesembuhan. Kamu tak akan pernah merasa takut lagi. Di jannah, rasa takut dihapus sepenuhnya dari hati. Tak ada bahaya, ancaman, atau ketidakpastian. Tak ada kecemasan yang bersembunyi di balik keputusan. Penghuni surga hidup dalam rasa aman yang mendalam, mengetahui bahwa tidak ada yang dapat menyakiti mereka. Rumah mereka aman, masa depan mereka terjamin, dan Tuhan mereka ridho untuk selama-lamanya. Di dunia, bahkan kebahagiaan sering dibayangi oleh ketakutan. Namun di jannah, ketakutan itu lenyap selamanya. Jiwa akhirnya beristirahat dalam kedamaian tanpa batas. Doa-doamu akan muncul sebagai ganjaran nyata. Setiap doa yang dulu kau bisikkan dalam gelap, setiap air mata yang menetes dalam kesunyian, setiap harapan yang terpendam di hati akan berubah menjadi kenikmatan nyata di surga. Doa yang dulu terasa tak terjawab akan bermekaran menjadi karunia di luar bayanganmu. Kau akan melihat bagaimana setiap doa didengar, dicatat, dan dijawab dengan cara yang paling sempurna. Tak ada yang dilupakan, tak ada yang sia-sia. Apa yang dulu terasa sunyi, ternyata adalah persiapan dari Allah untuk sesuatu yang lebih indah. Di dunia, kita hanya melihat sebagian kecil dari rencananya, namun di jannah, keindahan setiap doa akan tersingkap, membawa ketenangan dan syukur yang dalam. Waktu tidak lagi membatasimu. Di surga, waktu tidak lagi menjadi penguasa. Tak ada tenggat waktu, tak ada jam yang berdetak, tak ada tekanan untuk bergegas. Setiap momen dapat dirasakan dan dinikmati tanpa rasa takut kehilangan momen berikutnya. Tak ada penyesalan terhadap masa lalu, tak ada kecemasan terhadap masa depan. Waktu menjadi teman yang lembut, abadi, dan penuh rahmat, mengantarkan kebahagiaan, bukan mencurinya. Amal-amal baikmu akan tampak sebagai makhluk hidup. Sebagian ulama berkata bahwa amal saleh di dunia akan menjelma menjadi wujud indah di surga. Salatmu akan bercahaya seperti lampu. Kesabaranmu akan berjalan di sisimu sebagai sahabat mulia. Dan sedekahmu akan menjadi tempat berteduh. Amal itu tidak hanya menjadi kenangan, tetapi makhluk hidup yang bernapas, tanda dari ketulusan dan imanmu. Kau akan menyaksikan bagaimana imanmu membentuk surga di sekelilingmu. Meskipun dunia tak melihat usahamu, Allah melihatnya. Dan di jannah, setiap usaha kembali sebagai keajaiban yang menakjubkan. Kamu akan minum dari tangan Nabi Muhammad SAW. Di antara kehormatan tertinggi di jannah adalah minum dari tangan Rasulullah SAW di telaga Al-Hauds yang telah disiapkan untuk umatnya. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan setelah meminumnya, kau tak akan pernah haus lagi. Bayangkan, bertemu dengan Nabi, diakui olehnya, dan menerima anugerah ini langsung dari tangannya. Di dunia, kita merindukan beliau, menangis karena cinta kepadanya. Namun di jannah, kita akan berdiri di hadapannya dalam cinta dan kebanggaan sebagai bagian dari umatnya. Derajatmu akan terus naik tanpa usaha. Di jannah, Allah terus meninggikan hamba-hambanya. Seseorang mungkin terkejut melihat dirinya naik ke tingkatan surga yang lebih tinggi, bukan karena amal baru, tapi karena doa anak-anaknya,
cinta orang-orang yang ditinggalkan, atau rahmat tanpa batas dari Tuhannya. Kenaikan ini adalah tanda bahwa kemurahan Allah tak pernah berhenti. Bahkan setelah masuk surga, pahala terus mengalir. Ini mengajarkan bahwa tak ada kebaikan yang sia-sia dan bahwa cinta dan iman punya kekuatan yang melampaui waktu. Perjalanan seorang mukmin tidak berhenti di gerbang surga, namun terus naik membawa kebahagiaan baru yang tak bisa dibayangkan. Kamu akan mandi di sungai kebahagiaan murni. Penghuni surga akan menikmati sungai-sungai jernih dari air sebening kristal, susu yang tak pernah basi, madu yang mengalir lembut, dan khamr yang membawa kebahagiaan tanpa dosa. Mandi di sungai-sungai ini bukan sekedar menyegarkan tubuh, tapi juga membersihkan jiwa, memenuhi hati dengan cahaya dan kedamaian. Setiap tetes airnya membawa rasa dicintai, dihormati, dan dimuliakan. Jika di dunia mandi hanyalah pelepas lelah, maka di jannah mandi adalah pengalaman spiritual yang menghadirkan ketenangan abadi. Kamu tidak akan pernah dilupakan lagi. Di dunia, banyak jiwa merasa tak terlihat, usaha mereka diabaikan, nilai mereka diragukan. Namun di jannah, setiap mukmin akan tahu tanpa ragu bahwa mereka dikenal, diingat, dan dicintai oleh Penciptanya. Nama-nama mereka tertulis dalam kemuliaan, amal mereka dirayakan, dan hati mereka dijaga dengan kasih. Tak ada rasa terlupakan atau terpinggirkan. Setiap jiwa akan disambut sepenuhnya dengan perhatian dan cinta tanpa syarat dari Allah yang tak pernah lupa. Salam kedamaian akan bergema di seluruh jannah. Suara salam akan memenuhi udara. Para malaikat mengucapkannya, para penghuni surga membagikannya, dan bahkan Allah sendiri akan mengucapkannya. Salamun alaikum. Bukan sekedar kata, tapi perasaan hidup yang menyelimuti setiap jiwa dan memasuki setiap hati. Tak ada lagi pertengkaran, tak ada kata kasar, tak ada ketegangan. Hanya damai sejati yang abadi dan menghangatkan. Jika di dunia kedamaian sering rapuh, maka di jannah salam adalah irama kehidupan selamanya. Penyesalan akan terhapus dari hatimu. Di surga, kau tak lagi membawa beban masa lalu. Tak ada lagi penyesalan, tak ada lagi kesedihan atas waktu yang hilang, kesempatan yang terlewat, atau dosa yang dulu membekas. Allah akan menghapus semuanya, menggantikan dengan ampunan dan rahmat. Jiwa akan menjadi utuh kembali, bebas dari rasa bersalah dan malu. Di dunia, penyesalan sering menetap, namun di jannah hanya ada penyembuhan. Hati akhirnya bernafas tanpa beban, menikmati cinta yang kekal. Kamu akan mendengar tawa anak-anak lagi. Kegembiraan anak-anak akan kembali terdengar di jannah. Bagi mereka yang kehilangan buah hati atau tak sempat merasakan pelukan kecil, Allah akan mempertemukan kembali anak-anak yang tersenyum, murni dan bercahaya. Tawa mereka akan bergema lembut di taman-taman surga, penuh kebahagiaan tanpa rasa sakit. Orang tua akan bersatu kembali, keluarga akan utuh kembali, bukan dengan air mata, tapi dengan senyum dan pelukan abadi. Di dunia, kehilangan meninggalkan ruang hampa, namun di jannah, rindu akan terjawab dan duka berubah menjadi sukacita yang kekal. Kamu akan hidup selamanya tanpa takut mati. Di jannah akan dikatakan, kamu akan hidup dan tidak akan mati lagi. Kebenaran ini akan memenuhi hati dengan kelegaan dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Tak ada lagi perpisahan, tak ada lagi akhir, tak ada lagi ketidakpastian.
kehidupan abadi bukan ancaman, tapi hadiah penuh kasih. Di dunia, kematian selalu menunggu di tikungan. Namun di surga, kematian telah dihapus selamanya. Setiap detik dapat dijalani dengan kedamaian penuh tanpa rasa takut kehilangan. Malaikat akan melayanimu dengan penuh kehormatan. Di surga, para malaikat akan menghormati dan melayani para mukmin. Mereka membawa makanan, hadiah, dan ucapan salam penuh kedamaian. Mereka bukan pelayan karena kewajiban, melainkan makhluk cahaya yang diutus untuk memuliakanmu atas kasih Allah. Tak akan ada rasa direndahkan, hanya kehormatan dan cinta. Mereka hadir membawa hangat dan keajaiban. Di dunia, pelayanan sering disertai status, tapi di jannah, pelayanan adalah tanda kemuliaan dan kasih Allah. Malaikat akan memakaikanmu mahkota dan perhiasan. Sebagai tanda kehormatan, para malaikat akan memahkotaimu dan menghiasimu dengan gelang-gelang cahaya, bukan karena kesombongan, tapi simbol kemenangan dan rahmat. Setiap perhiasan adalah cerita tentang doa yang kau jaga, iman yang kau pertahankan, dan kesabaran yang kau perjuangkan. Di dunia, banyak yang kehilangan kehormatan, namun di jannah, kehormatan dikembalikan sepenuhnya dalam bentuk kemuliaan yang bercahaya. Kau akan minum dari telaga Al-Kautsar. Rasulullah SAW dianugerahi telaga Al-Kautsar dengan air lebih putih daripada susu, lebih manis dari madu. Orang-orang beriman yang paling dekat dengannya akan minum darinya dan tak akan pernah haus lagi. Sebuah kehormatan agung, tanda kedekatan dengan Rasul, dan kasih sayang dari Allah yang maha tinggi. Di dunia, kita mengenalnya lewat doa dan rindu. Namun di jannah, pertemuan itu nyata dengan senyum Nabi dan seteguk air surga yang menenangkan jiwa. Kau akan bertemu para syuhada dan orang-orang saleh. Di jannah, kau akan hidup bersama jiwa-jiwa termulia. Para syuhada, para nabi, orang-orang yang teguh di atas kebenaran, mereka akan menjadi tetanggamu dan sahabatmu. Kau akan mendengar kisah mereka dari suara mereka sendiri, duduk bersama mereka, belajar dari cahaya iman mereka. Di dunia, mereka terasa jauh. Namun di jannah, mereka begitu dekat karena ikatan iman tak dibatasi waktu atau nama. Kau akan menyadari bahwa Allah selalu menginginkan kebaikan untukmu. Saat kau melihat surga yang disiapkan khusus untukmu, setiap detil yang penuh rahmat, setiap nikmat yang sempurna, kau akan mengerti satu hal yang dalam. Allah selalu menginginkan kebaikan untukmu. Setiap ujian, setiap penundaan, setiap diamnya, semua mengarah ke sini. Cintanya selalu ada, meski kadang terasa jauh. Di dunia, kita sering bertanya mengapa ini terjadi. Tapi di jannah, jawabannya hadir dalam keindahan dan ketenangan. Kau akan melihat jelas, setiap detik perjalananmu adalah kasih-Nya. Tak ada yang hilang, semua bermakna. Surga bukan hanya janji masa depan, tapi sumber harapan hari ini. Ia berbisik kepada hatimu, teruslah berjalan, semua ini berharga, semua ini menuju keindahan abadi.